Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCMK Nur dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan Muhammadiyah dan Salafi, mengurai titik temu dan seteru. Titik temu itu kesamaannya ya, titik seteru itu perbedaan. Ada persamaan, ada perbedaan. Dan kajian ini dalam seri bedah pemikiran Salafi. Jadi nanti insya Allah juga ada tema-tema yang lain seputar pemikiran Salafi. Kenapa kok topik ini penting untuk kita kaji? Karena sebagaimana yang kita maklumi, pemikiran Salafi itu sudah masuk di dalam Muhammadiyah. Banyak warga Muhammadiyah yang sudah berpindah ke Salafi. Sehingga kalau kita lihat bukunya Pak Munir Mulkan, Pak Munir Mulkan itu menggunakan istilah bagi warga Muhammadiyah yang pindah ke Salafi itu dengan istilah Musa atau Mursal. Musa itu Muhammadiyah Salafi, Mursal itu Muhammadiyah rasa Salafi. Nah, karena kajian ketarjian itu berkaitan juga dengan penguatan ideologi Muhammadiyah, sehingga kita coba angkat sebagai pengetahuan kita, apakah benar Muhammadiyah itu sama dengan Salafi? Benar atau tidak? Itu yang kita akan coba jawab pada kajian kita pada malam hari ini. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pertama kita coba pahami dulu apa yang dimaksud dengan istilah Salafi atau Salafiyah. Salafi atau Salafiyah. Salafi itu sebenarnya sebuah gerakan Islam kontemporer yang membawa semangat purifikasi agama. Harokah Islamiyah tapi mu'asirah, yaitu kontemporer. Karena salaf itu kan merujuk pada generasi terbaik umat ini, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, atau sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu sebelum tahun 300 Hijriah atau 3 abad pertama dari sejarah umat ini gitu. Itu yang disebut generasi salaf. Sehingga kalau gerakan salaf itu berarti orangnya yang orang-orang muasir. Orang muasir itu orang kontemporer karena hidupnya di zaman sekarang. Meskipun mengaku ana salafiyun, saya salafi, tapi hidupnya di zaman sekarang. Berarti kalau mereka menamakan dirinya salafi, itu bukan salafi zamanan, bukan salaf secara waktu, yaitu waktunya Nabi, sahabat, dan tabi'in, yang mereka adalah sebaik-baik masa. Nabi Muhammad SAW bersabda
khairul quruni qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik abad itu abadku atau masaku, kemudian masa setelahku yaitu masa apa? Sahabat. Kemudian masa setelah itu masa tabi'in. Sehingga kalau orang sekarang menyebut ana salafiyun itu secara zamanan, secara waktu mustahil, tidak mungkin. Sehingga mereka sudah tahu tentang periodisasi waktu ini, sehingga mereka menyebutnya kita bukan salafi secara zaman, tetapi salafi secara manhajan, secara metodologi. Jelas ya? Jelas atau enggak? Ya. Tapi kita sebut Harokah Islamiyah, gerakan Islam. Dan mereka kan tidak berorganisasi atau berkelompok. Tapi secara fakta, Pak, berkelompok atau enggak? Ya berkelompok, meskipun mereka mengatakan kita menolak hizb, partai, firqah, kelompok. Tidak boleh di dalam Islam itu membentuk sebuah kelompok. Tapi apa definisi kelompok? Kelompok itu kan perkumpulan lebih dari satu orang. Mau dinamain kelompok, harokah atau jamiah atau apapun, kalau menghimpun banyak orang itu ya tetap disebut kelompok. Meskipun mereka menolak kalau salaf itu disebut jamiah, organisasi atau harokah atau gerakan. Jadi dalam pandangan mereka salafi itu manhaj. Ini ingat-ingat manhaj. Manhaj itu metodologi dalam beragama itu. Kalau dalam pandangan mereka ada manhajus salafus soleh, manhaj salaf soleh. Kalau di Muhammadiyah ada manhaj tarjih. Ini gerakan salafi atau salafiyah ini terinspirasi dari pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali. Mazhabnya apa? Hambali. Tapi beliau tidak fanatik terhadap mazhab, sehingga banyak beberapa pandangan beliau itu yang keluar dari mazhab Hambali, dihimpun dalam sebuah buku namanya Ikhtiyarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pilihan-pilihan pandangan fikih Ibnu Taimiyah yang menyimpang dari mazhab Hambali. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini banyak mengkritik ketika itu tentang penyimpangan akidah oleh kelompok Asy'ariyah dan juga oleh kelompok Sufiyah, yaitu ahli tasawuf. Sehingga banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkritik kelompok Asy'ariyah yang mengaku mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari, tapi dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mereka bukan pengikut Al-Imam Asy'ari sebenarnya. Ya, sehingga banyak dikritik. Kemudian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini punya murid yang cukup terkenal juga, namanya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antara kitabnya yang terkenal itu Zadul Ma'ad gitu. Terus dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Ini yang mendirikan negara Saudi dengan rajanya Muhammad Ibn Saud itu, yaitu melakukan kerjasama dalam bidang agama itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam bidang politik yaitu Muhammad Ibnu Saud. Makanya namanya kerajaannya Saudiyah itu. Oke ya. Syekh Muhammad bin Ibn Abdul Wahhab itu dia mazhabnya juga Hambali. Mazhabnya juga Hambali, tapi dia mengatakan
ana hambaliyun lakinni ghairu muta'assibin. Saya bermadzhab Hambali tapi saya tidak ta'assub terhadap apa? Mazhab itu. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak berdakwah tentang apa? Tauhid. Karena ketika itu Saudi itu banyak praktek kesyirikan. Banyak praktek apa? Kesyirikan. Ya, kubur rame Pak itu. Kemudian masjid sepi kan sebagaimana itu. Sehingga ini kalau di kuburan banyak meminta dan seterusnya, tawasulan dan seterusnya, ini yang banyak dikritik. Dan beliau mempunyai kitab, yang kitab ini menjadi rujukan penting bagi teman-teman salafi. Kitabnya disebut Kitabut Tauhid. Kitabnya disebut apa? Kitabut Tauhid. Ini kitab yang penting. Isinya bagus juga gitu. Sehingga kalau teman-teman salafi itu pasti kalau ngaji akidah ya pasti nanti melewati apa? Kitabut Tauhid. Tapi diawali dengan al-usul ats-tsalatsah, itu yang paling basic Pak, itu yang paling bawah itu. Yang biasanya dikaji-kaji itu lah. Baru usul salasah sudah bisa membid'ahkan orang lain. Itu yang jadi masalah kan itu Pak. Ngajinya baru usul salasah sudah melihat Ustaz Muhammadiyah bid'ah, padahal baru usul salasah itu level yang paling bawah itu. Belum sampai Kitabut Tauhid itu. Itu ya. Nah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini tokoh yang sangat penting dalam gerakan apa? Salafi itu, Salafi. Dan yang anti terhadap gerakan ini Pak, melabeli pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini sebagai Wahabiyah itu, Wahabiyah. Meskipun penamaan itu juga menurut pandangan Salafi tidak benar. Kenapa? Namanya kan Muhammad. Seharusnya Muhammadiyah bukan Wahabiyah gitu. Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya kan kalau menamai pengikut ya Muhammadiyah sesuai namanya pada dirinya ya gitu. Oke. Nah, istilah salafi yang kita maksud di sini itu salafi kontemporer atau salafiyah muasirah, kekinian, bukan zaman Nabi, zaman sahabat dan tabiin. Kita nggak boleh mengkritik mereka Pak. Kita siapa kok mengkritik sahabat tabiin, apalagi Nabi, ya berdosa kan itu. Kalau kita anti salaf, yang kita maksud salaf zamanan itu nggak boleh. Radhiyallahu anhum wa radu an, itu kita harus takzim pada Nabi dan sahabat. Itu kalau yang dimaksud salaf ini. Tapi yang kita maksud di sini salafiyah mu'asirah di zaman sekarang, yang intima atau yang mengaku mengikuti salaf itu. Nah, nanti kita lihat apakah betul atau tidak. Bukan salafiyah syafi'iyah yang umum kita jumpai di Indonesia. Karena kita kemarin ngaji ya, istilah salaf itu common term Pak. Istilah umum yang dipakai oleh siapa saja. Semua umat Islam yang merujuk pada Quran dan Sunnah itu ya pasti lewat salaf Pak, nggak mungkin gitu. Sehingga salafiyah syafi'iyah ini asy'ariyah dengan salafiyah mu'asirah wahabiyah ini kan nggak pernah ketemu Pak, nggak pernah ketemu itu. Wong sanad ulama-ulama Indonesia itu lewat siapa Pak? Lewat diantaranya pengarang I'anatut Thalibin Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Gurunya itu Syekh Zaini Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang ketika itu menjadi mufti Syafi'iyah. Muftinya
pengikut Syafi'i yang ada di Hijaz. Beliau itu menulis kitab namanya At-Tuhfah As-Saniyah fi Raddi ala Wahabiyah. Fi mengkritik tentang apa? Wahabi. Sehingga kalau Salafiyah Syafi'iyah di Indonesia diantaranya NU itu nggak mungkin akur dengan Wahabiyah atau Salafiyah Wahabiyah. Kenapa Pak? Dari sanad keilmuan saja sudah apa? Syekh Zaini Dahlan sudah mengkritik apa? Wahabi gitu. Berarti kalau mereka sekarang berbaik dengan Wahabi apa Pak? Kualat kan menyalahi sanad apa? Keilmuan. Bisa dipahami itu Kak? Sehingga nggak mungkin pernah bertemu. Dan dulu Muhammadiyah juga diklaim sebagai dia apa Pak? Dituduh sebagai Wahabi gitu. Karena berbeda dengan Salafiyah, Syafi'iyah, Asy'ariyah yang ada di Indonesia. Sehingga istilah Salafiyah itu juga dipakai untuk nama ma'had atau pesantren. Maksudnya kalau pesantren Salafi itu masih mempertahankan kurikulum pondok atau tradisional, tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Kitabnya masih kitab kuning Pak. Ya meskipun di ilmu pengetahuan ya pakai kitab putih, tapi nggak kayak tergerus kayak sekolah Muhammadiyah. Semua kitabnya apa? Ya putih gitu. Maksudnya itu ya. Itu yang disebut apa? Pondok atau sekolah salaf atau salafiyah yang ada di Indonesia. Ya. Nah kita katakan tadi Pak, istilah salaf itu istilah umum yang juga dipakai oleh Asy'ariyah gitu. Asy'ariyah juga pakai istilah apa? Salaf. Kemarin kita sudah tunjukkan bagaimana pernyataan Al-Imam Al-Laqani dalam kitabnya apa? Jawharatut Tauhid. Kitab akidah Asy'ariyah tapi menggunakan istilah apa? Salaf. Di sini secara tegas Pak, di kitab namanya Al-Aqaid Al-Adudiyah yang ditulis oleh Aduddin Al-Iji, Shahibu Kitabil Mawaqif. Kitab ini sangat penting dalam mazhab apa? Asy'ari. Coba kita baca. Wa hadhihi aqaidu al-firqati an-najiyah wa humul Asy'ariyah. Inilah akidah firqah yang selamat. Kayak HPT kemarin kan juga pakai istilah apa? Firqah najiyah. Siapa? Wa humul Asy'ariyah, yaitu Asy'ariyah karena madhabnya apa Pak? Asy'ari. Coba ajma'a as-salafu minal muhadditsin, telah berijma' siapa as-salaf? Pakai istilah salaf atau enggak? Iya, minal muhadditsin, dari ahli hadis, wa a'immatul muslimin, dan imam-imam muslim, wa ahlu sunnati wal jamaah, dan ahlu sunnah wal jamaah, ala annal alama hadithun, bahwasanya alam itu baru. Maksudnya apa? Hadis itu lawannya qadim. Kalau qadim itu tidak tercipta. Alam semesta ini hadis baru, yaitu ada yang menciptakan itu. Tidak wujud secara sendiri, tapi ada zat yang mewujudkan, yaitu wajibul wujud itu. Berarti di sini pakai istilah apa? Salaf. Di HPT kita, di Kitabul Iman kemarin juga sudah kita kaji ya. Masih ingat atau enggak? Enggak ingat ya. Nanti dilihat di HPT-nya jilid 1 Pak. Amma ba'du fa inna al-firqah an-najiyah, fa inna al-firqata an-najiyah. Sama atau enggak dengan al-aqaid al-adudiyah? Sama atau enggak tadi? Pakai istilah al-firqah najiyah. Firqah najiyah itu kan jenengan ngaji di Salafi ya pasti ada istilah firqah najiyah, kelompok yang selamat. Ngaji di Muhammadiyah ya ada al-firqah najiyah. Ngaji di Asy'ariyah ya ada firqah najiyah. Ngaji di Asy'ariyah ada istilah salaf, di Salafi ya ada istilah salaf, di Muhammadiyah ya ada istilah salaf. Sehingga ini istilah umum, nggak boleh diklaim oleh satu kelompok itu. Bisa dipahami ya? Itu.
Nah, makanya di HPT kita juga ada istilah salaf. Amma ba'du fa inna al-firqa an-najiyah minas salaf ajma'u alal i'tiqad bi annal alama kullahu hadithun khalaqahu Allahu minal adam. Bahwasanya kelompok yang selamat dari salaf bersepakat atau berkonsensus atas sebuah keyakinan bahwasanya alam semesta semuanya itu baru. Maksudnya apa? Khalaqahu Allahu minal adam. Diciptakan oleh Allah minal adam ilal wujud, dari tiada menjadi ada, itu gitu ya. Sama atau enggak dengan al-aqaid al-adudiyah Pak isinya? Sama atau enggak tadi? Sama gitu. Istilah isinya apa? Sama atau enggak? Sama. Dan sehingga sebagian kelompok Pak yang tadi Musa Muhammadiyah Salafi atau Mursal Muhammadiyah Rasa Salafi menggunakan terminologi ini, berarti kalau Kitabul Iman HPT kita ada salaf, berarti Muhammadiyah Salafi. Tapi salaf di sini sama dengan malah mendekati kitab apa? Asy'ariyah. Berarti ketika Kitabul Iman Muhammadiyah menggunakan istilah salaf, itu bukan merujuk salafi sekarang itu kan jadi masalah Pak gitu. Bisa dipahami itu Kak? Ini dalam Pak, ini dalam. Jenengan ikuti YouTube-nya itu yang di orang Muhammadiyah yang sering debat itu Pak. Saya nggak enak nyebut namanya. Dan ini pakai ini dia. Berarti Muhammadiyah Salafi. Itu kan kesimpulan mengikuti hawa nafsu Pak. Kalau sudah ada salaf dianggap Asy'ari juga nggak pakai istilah salaf, kan jadi masalah tuh. Jelas atau enggak ini? Ngaji kita ilmiah loh Pak, bukan sekedar doktrin. Kalau saya doktrin ya satu saja, nggak usah ditunjukkan referensi. Kan kita ngajinya ilmiah Pak, selalu ilmiah kan. Kalau ilmiah kan menunjukkan banyak referensi tuh Pak. Bukan saya bicara satu terus jenengan harus dengerin, nggak boleh bantah, kan nggak pernah gitu kan. Oke ya. Sekarang dakwah salafi itu propagandanya itu menawarkan metode beragama yang mereka istilahkan dengan manhaj salaf atau manhaj as-salafi as-soleh. Kalau salaf soleh itu berarti ya 3 generasi yang pertama dari umat ini Pak, yaitu beragama mengikuti Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga sama dengan Muhammadiyah, jargonnya apa? Aruju ilal Quran wa sunnah. Tapi kalau Muhammadiyah berhenti di situ Pak. Kalau di Salafi nggak cukup kita aruju ilal Quran wa sunnah, tambah ala fahmi as-salafi as-soleh. Sering dengar atau enggak? Atau baru dari saya? Oh, berarti jenengan enggak pernah ngaji di Salafi ini. Jadi tidak cukup kita kembali pada Quran dan Sunnah, tapi harus ala fahmi as-salafi as-solihi, sesuai dengan pemahaman salaf soleh, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang di sini mungkin ada persamaan, ada perbedaan. Jadi kalau rujuk ilal Quran wa sunnah sama Pak. Tapi kalau ala fahmi salafis soleh, semuanya harus mengikuti salaf soleh ini. Kalau di muamalah duniawiyah ya bermasalah Pak. Berarti jenengan kesini harus pakai onta atau jalan kaki, nggak boleh pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda Pak. Harus jalan apa? Jalan kaki. Itu ya. Oke. Nah, itu dulu jenggotan jenengan harus pakai gamis. Nggak boleh pakai sarung. Pakai batik. Itu ya. Ya. Dakwah salafi ini disambut hangat oleh mahasiswa umum non syariah Pak. Ini terutama yang di kampus dia tidak ngambil pada fakultas agama.
Kan rata-ratanya yang ramai kan ITS, kemudian apa Pak? ITB dan seterusnya. Ini pusat pergerakan Islam. Karena mereka kan tidak menekuni agama Pak. Ada satu pandangan kok penak, berpikirnya nggak bulat ya, ngaji tarjih dengan pasti bulat komet padahal ora kadang gak paham itu. Kan enak satu saja langsung paham langsung satu jenengan yakini wis betul Quran dan sunnah, tapi gak sah aku wani mati nanti jadi jihadi kan itu. Nah, itu. Kemudian muslim perkotaan, birokrat hingga artis, tak terkecuali di akar rumput warga Muhammadiyah. Quran dan sunnah kok. Muhammadiyah ya Quran dan sunnah, terus apa bedanya kan gitu. Terus sekarang Pak, kenapa kok salafi itu mengikuti salaf as-soleh itu? Ya karena salafi berpandangan bahwasanya cara beragama itu ya merujuk pada sumber aslinya, yaitu Quran dan sunnah. Tapi nggak berhenti di situ Pak, harus ala fahmi as-salafi as-solihi, mengikuti pemahaman salaf soleh, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga pandangan-pandangan mazhab itu bisa ditolak gitu. Dulu Pak, salafi itu fikihnya tidak bermadhab pada fikih sunnah. Tapi di akhir-akhir ini ada fenomena baru, sebagian kelompok salafi juga bermadhab Hambali atau Syafi'i gitu. Tapi dulu tidak gitu. Dan memang di sini agak ada kesamaan dengan Muhammadiyah. Dulu di awal-awal dulu itu sebelum muncul kaidah itu Pak, Muhammadiyah tidak bermadhab tapi juga tidak anti madhab. Orang-orang dulu itu warga Muhammadiyah Pak, madhab itu apa, enggak penting gitu kan gitu. Yang penting Quran dan sunnah. Dulu kan kita semacam itu Pak. Tapi ilmu itu kan mengalami perkembangan. Jadi sekarang yang bilang gitu harus tobat gitu. Harus apa? Harus tobat gitu. Mazhab itu kita tidak bermazhab, tapi tidak boleh menafikan mazhab gitu. Kan pandangan Muhammadiyah gitu Pak. Tidak bermazhab tapi tidak anti mazhab. Sehingga Muhammadiyah tidak mengikuti satu mazhab, tapi pandangan mazhab itu bisa dipertimbangkan dalam upaya kita kembali pada Quran dan sunnah, sehingga pandangan mazhab tetap penting gitu loh. Gitu. Atau putusan fatwa organisasi, karena mereka berpandangan majelis tarjih. Majelis tarjih itu apa toh? Dibanding salafus soleh tinggi mana Pak? Tinggi salafus soleh kan enak ikut salafus soleh, mengikuti beragama di masa sahabat, tabiin atau tabiin. Ngapain kita ngikuti majelis tarjih? Apalagi ada semacam indikasi Pak, majelis tarjih ada sebagian yang liberal. Wah, berarti sudah nggak pantas untuk diikuti kan. Lebih baik mengikuti apa? Salafus soleh itu. Karena mereka yang memahami agama yang dekat dengan zaman Nabi. Nah sekarang pertanyaannya Pak, ini penting ya. Apakah Muhammadiyah itu salafi? Salafi atau enggak? Kalau dalam pandangan Profesor Yunahar Ilyas Pak, ini kajian beliau loh, tapi kajian tokoh Muhammadiyah tapi belum menjadi pandangan resmi Muhammadiyah. Kita bisa setuju, bisa tidak itu. Nanti suatu saat kita bahas bagaimana pandangan Profesor Yunahar Ilyas. Muhammadiyah itu sebagai harokah salafiyah Pak, gerakan salafi. Tapi sama kita gerakan salafiyah. Tetapi salafiyahnya Muhammadiyah ini yang beda dengan salafi yang ada nih Pak. Salafi model Sayyid Muhammad Rashid Ridho.
muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh muridnya Jamaluddin Al-Afghani, bukan Salafi model Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Muhammad Rasyid Ridho itu Salafi, dia kombinasi antara Asy'ari dengan Salafi, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan menerima modernitas. Menerima apa? Modernitas. Tapi kalau Salafi yang menisbahkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian Ibnu Taimiyah, ini kan cenderung menolak modernitas. Makanya hisab bid'ah itu. Jenengan enggak jenggot haram, enggak cingkrang haram. Haram Mbak, haram. Hukum apa? Memotong jenggot hukumnya haram. Hukumnya haram. Berarti memelihara jenggot hukumnya wajib. Jenengan yang masih apa? Masih isbal itu celananya atau sarungnya di bawah mata kaki itu fafinar, di neraka. Sehingga melihat orang itu dilihat dulu, Pak. Oh, si Ani jenggotan atau enggak ya? Oh, kalau jenggotnya dilihat dulu, Pak. Kalau jenengan jenggot sedikit itu berarti ya belum sunnah itu, masih harus nggak boleh dipotong. Itu nggak boleh dipotong. Terus apa? Cingkrang atau enggak? Kalau enggak cingkrang itu namanya isbal gitu. Isbal itu fafinar, yaitu di neraka. Berarti kalau dua ciri itu enggak terpenuhi, ya berarti sudah bisa dipastikan jenengan tidak salafi gitu. Yang di sini ada yang ngomong ini kriteria atau enggak? Lek jio enggak gitu. Oh, enggak uyak jenggot kok. Atau kalau ngaku salafi cik ngaku itu belum tenanan. Nah, Rasyid Ridho itu beliau pemimpin majalah Al-Manar ya. Majalah Al-Manar ini cukup berpengaruh, Pak, karena dia menghidupkan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga Asy'ari, Pak. Dan majalah Al-Manar ini yang mempengaruhi siapa? Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika pulang dari mana, Pak? Dari Jakarta ke Jogja, itu kan ketemu Ahmad Sukarti, Pak, pendiri Al-Irsyad. Ahmad Sukarti orang Sudan, Pak, tapi menetap di Indonesia. Tahu Mbah Ahmad Dahlan itu baca majalah Al-Manar, disapa. Waktu itu kan majalah Al-Manar kan di blacklist oleh pemerintah Hindia Belanda, Pak. Karena ini majalah mempengaruhi umat Islam, menguatkan nasionalisme kan. Ini kan majalah global, Pak, sehingga terjadi apa, Pak? Perkenalan gitu. Sehingga majalah ini cukup berpengaruh, Pak. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, ini tokoh salafi dalam bidang hadis, itu juga penggemar majalah Al-Manar gitu. Al-Manar terutama dalam kajian hadis atau rubrik kajian hadis yang diasuh oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridho gitu. Itu meskipun salafi yang Muhammad Rasyid Ridho sama salafi sekarang, Pak, ya tentu ya dibid'ahkan gitu. Tapi sebenarnya apa, cukup berpengaruh. Syekh Nasiruddin Albani saja pernah terpengaruh oleh majalah Al-Manar. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak. Nah, ini penting, Pak, penting ya. Ini penting ya. Karena teman-teman salafi kadang apa? Menggunakan ini, Pak. Salafi sekarang itu ya salafi Muhammadiyah persis di zaman Mbah Ahmad Dahlan. Berarti jenengan salafi sekarang, Pak, itu sudah KW.
tidak ori gitu. Yang Salafi, yang Muhammadiyah asli itu sebagaimana Salafi sekarang, atau Salafi sekarang itu sama dengan Muhammadiyahnya Bayi Ahmad Dahlan gitu. Memang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengkaji kitab-kitab Ibnu Taimiyah, terutama kitab At-Tawassul wal Wasilah, Pak, yang bicara tentang tawasul. Karena Asy'ari, Pak, membolehkan tawasul kepada orang yang meninggal, kepada para wali. Tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membolehkan. Makanya di HPT kita kan masih mewarisi pandangan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu melihat praktek tawasul yang luar biasa, Pak. Tapi kadang-kadang melebihi, tidak tawasul, langsung meminta kepada kubur gitu. Itu kan luar biasa, kayak sekarang kan masih rawami gitu. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan untuk menguatkan pandangannya itu membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan apa? At-Tawassul wal Wasilah. Itu nanti bisa kita temukan di keterangan Kiai Haji Raden Hajid yang merupakan murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Berarti Mbah Yai Ahmad Dahlan membaca buku-bukunya Ibnu Taimiyah atau enggak? Iya. Sebagaimana juga tarjih itu di beberapa pandangan juga merujuk pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi, Pak, yang perlu dicatat, apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah? Maksud saya kitab Ibnu Taimiyah itu yang dijadikan referensi oleh teman-teman Salafi itu loh. Poinnya di situ ya. Ternyata tidak. Di keterangan Kiai Haji Raden Hajid, Mbah Yai Ahmad Dahlan juga membaca kitab-kitab akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kemungkinan besar, Pak, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu juga belajar Jauharatut Tauhid, kitab yang penting dalam akidah Asy'ari. Buktinya apa, Pak? Mbah Yai Ahmad Dahlan pernah berguru kepada Muhammad Soleh Darat, Pak, atau Samaroni ya. Soleh Darat itu karena lahirnya di tepi laut, Pak. Maksudnya daratan kan, dari Semarang kan apa, Pak, pesisir loh. Nah itu kan, itu maksudnya darat ya. Mbah Soleh Darat itu kan menulis terjemah Jawa Jauharatut Tauhid, Maslakul Abid namanya. Kemungkinan Mbah Yai Ahmad Dahlan juga belajar akidah Asy'ari. Fikihnya Syafi'iyah. Pernah saya sampaikan, Pak. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu namanya siapa? Muhammad Darwis. Tradisi di Nusantara dulu kalau habis kaji namanya diganti. Sekarang masih, Pak? Ada yang diganti, ada yang namanya sudah baik kok, ya sudah itu. Kalau namanya yang jelek itu Jawa itu diganti Arab ya. Kliwon jadi apa, Pak? Itu ya. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu itu haji, dulu kan orang haji itu kan plus belajar agama. Itu kan mau minta nama, Pak, rekomendasi nama itu. Dia mendatangi gurunya, itu siapa? Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, pengarang I'anatut Thalibin. Sehingga sama Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, Pak, direkomendasikan nama Ahmad Dahlan. Kenapa kok Ahmad Dahlan? Karena dia tafaul itu berharap Mbah Yai Ahmad Dahlan ini yang dulu namanya Muhammad Darwis mewarisi guru favorit Abu Bakar Sato, Pak. Sehingga kalau jenengan baca I'anah itu Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu menyanjung Syekh Zaini Dahlan, Pak. Supaya apa? Mewarisi gurunya gitu. Makanya direkomendasikan nama apa? Ahmad
Dahlan itu merujuk Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan apa Pak? Ulama yang menjadi sanadnya ulama Indonesia. Sehingga Syekh Ahmad Dahlan atau Syekh Ahmad Dahlan, Haji Ahmad Dahlan itu ya belajar kitab fikih mazhab Syafi'i. Tapi teman-teman Salafi mau atau enggak Pak? Suruh belajar I'anatul Talibin. Mau atau enggak? Ya enggak mau. Suruh belajar Safinatun Najat. Ya enggak mau kok. Kok belajar Safinatun Najat ki kok podo karo tetangga sebelah, kan enggak mungkin Pak, enggak mau itu. Sehingga kalau kita lihat Pak di sini, dan juga tasawufnya Imam Ghazali, teman-teman Salafi itu menerima Imam Ghazali atau enggak? Ini PR jenengan. Kalau ketemu teman Salafi coba ditanyain, bagaimana pandangan antum terhadap Imam Ghazali? Nanti pasti disesat-sesatkan Pak. Tidak mungkin di kajian Salafi ini jenengan kalau pernah ikut Pak, tidak mungkin menyebut Imam Ghazali, karena Imam Ghazali itu punya kitab Ihya Ulumuddin Pak. Hadisnya banyak yang maudhu, dhaif, pandangannya agak nyeleneh, tidak mungkin diterima oleh teman-teman Salafi. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu juga membaca kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Sehingga bisa kita pastikan Pak, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu tidak Salafi. Dia Syafi'i tapi terbuka terhadap buku-buku Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Bisa dipahami atau enggak? Kayak kita, karena kita ngaji kadang ya menyebut I'anatul Talibin, Fathul Mu'in Pak. Kenapa kok saya nggak pernah pakai kitab yang aneh-aneh Pak? Kenapa? Supaya kita tahu kita hidup di Indonesia. Kan kita berinteraksi dengan masyarakat Pak. Yang digunakan di masyarakat itu kalau nggak Fathul Mu'in ya I'anatul Talibin. Kalau kita memakai referensi yang asing, mereka nggak kenal itu. Sehingga tidak pernah nyantol Pak. Akhirnya apa? Nggak pernah terjadi diskusi. Wong kitabnya mereka nggak kenal kok. Tidak dari Fathul Mu'in, tidak dari I'anatul Talibin, kan jadi nggak ketemu Pak. Tapi kalau kita pakai kitab-kitab mereka, kan akhirnya ketemu. Oh, pemahamannya yang betul begini. Ini kan sama-sama nyambung kan gitu. Oke. Terus sekarang Pak, Salafi mencoba mencari jejak di Muhammadiyah Pak. Ini ngoyonya teman-teman Salafi Pak, supaya punya sandaran atau sanad kalau memang Muhammadiyah itu Salafi Pak. Maksudnya itu ya. Kitab Tauhid. Kitab ini penting Pak. Saya juga belajar khatam Pak. Saya tidak ini kita hanya bicara Pak. Kitab ini bagus, kalau jenengan mau ngaji ya silahkan ya. Tapi jangan ngaji model Salafi nanti malah jauh dari Muhammadiyah gitu. Nah, Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara penerjemahnya Pak B. Arifin, Ja'far Sujarwo, Muhammad Thohir Badri. Orang-orang ini punya apa? Hubungan emosional dengan Muhammadiyah. Sehingga penerjemahan Kitab Tauhid ke bahasa Indonesia itu menunjukkan kalau Muhammadiyah ada hubungannya dengan Salafi itu. Berarti adanya pemikiran Salafi di Muhammadiyah tidak usah ditolak. Paham atau enggak Pak? Maksudnya gitu lah. Kayak sifatus sholat Nabi Syekh Nasruddin Albani yang mempopulerkan orang Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah itu dianggap inilah berarti apa? Ada hubungan Salafi dengan apa? Muhammadiyah itu. Kitab Tauhid ini bagus dan secara umum juga dipakai Pak di mu'alimat.
Tapi tidak bisa kita katakan oh berarti Muhammadiyah Salafi, karena rujukan kitab tauhid tidak hanya kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga ada beberapa kitab Asy'ari, karena Muhammadiyah itu kan terbuka, kadang-kadang yang sama dengan Asy'ari, kadang-kadang sama dengan Salafi gitu. Kalau kita kan semacam itu. Nah sehingga kalau kitab tauhid itu pernah diterjemahkan oleh beberapa tokoh yang dianggap punya hubungan dengan Muhammadiyah, Pak, berarti Muhammadiyah Salafi, Pak. Tapi kesimpulan itu masih apa, Pak? Masih prematur, belum dalam. Kenapa? Karena belum mengkaji HPT. HPT kita, Kitabul Iman, itu bicara 20 sifat wajib bagi Allah. Ini sudah saya bocorkan, Pak, meskipun kita baru mukaddimah ya. Kalau jenengan lihat coba itu wawal wajibul wujud, berarti apa? Wujud. Al awwalu bila bidayah apa? Kidam. Wal akhiru bila nihayah apa? Baqa. Terus apa? Wala yusbihu syai'un minal kainat apa? Mukhalafatun lil hawadisi. Al ahad fi uluhiyati wa sifati wa af'alihi wahdaniyah. Al hayyu hayat. Al qayyum qiyamuhu binafsi. As-sami wal basir. As-sama wal basar. Wa wa ala kulli syai'in qadir, qudrah atau kaunuhu qadiron. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, berarti apa? Iradah. Wa wa alimun bima yaf'alu. Ilm atau alim, kaunuhu aliman. Al mutasifu bil kalam. Apa, Pak? Kalim. Ini nanti lahir 20 sifat wajib bagi Allah. Kan 13, Pak. 13 itu ada sifat apa? Nafsiyah, ada maknawiyah. Itu yang itu kan ada sifat ma'ani kemudian disempurnakan menjadi maknawiyah. Misalnya ma'ani itu alim menjadi kaunuhu aliman gitu. Dan seterusnya ya. Itu sifat 20 wajib bagi Allah. Miliknya siapa, Pak? Miliknya siapa? Miliknya Asy'ari. Miliknya apa? Asy'ari, karena dalam pandangan Salafi sifat wajib bagi Allah itu berdasarkan akal, Pak. Sama teman Salafi ya. Akidah itu berdasarkan akal atau dalil, Pak? Dalil. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini hukum akal atau hukum apa, Pak? Hukum akal, Pak. Itu hukum akal. Misalnya Allah itu wajibul wujud, ada dalilnya, Pak? Ada atau enggak? Tidak, Pak. Tidak ada. Jangan cari apa dalilnya kalau Allah itu wajibul wujud. Enggak boleh sama teman-teman Salafi. Permasalahan sifat Allah kok jenengan tetapkan dengan akal. Tapi HPT kita bilang apa, Pak? Wa huwa wajibul wujud, kan berarti mirip dengan Asy'ari atau enggak? Terus, Pak, Kiai Ahmad Dahlan, apakah dulu menggunakan kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ternyata tidak, Pak. Yang dipakai adalah Risalatut Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Abduh. Risalatut Tauhid itu pendekatannya filosofis, Pak. Kalau kita kaji mungkin jenengan yo pulang yo malah ngeluh gitu. Tapi dulu orang Muhammadiyah kitab tauhidnya yang sering dipakai Risalatut Tauhid. Tapi sekarang sudah tidak ada, Pak. Karena saking susahnya itu. Ngaji pulang malah enggak paham. Kan ini malah ngeluh kan enak enggak ngaji kan gitu. Itu Risalatut Tauhid ya Syekh Muhammad Abdul, yang sebenarnya isinya itu sintesa antara akidah salaf dengan akidah Asy'ariyah. Oke. Sekarang kenapa warga Muhammadiyah di akar rumput, Pak, itu tertarik dengan kajian Salafi, Pak?
Jenengan jawab yang nggak harus dari saya. Kenapa? Kenapa? Merasa mudah Quran dan Sunnah. Terus apa lagi? Apa lagi, Pak? Pengalaman jenengan cerita aku kok. Apa, Pak? Langsung merasa ini paling benar kan gitu, Pak ya. Dalilnya jelas Quran dan Sunnah, mudah, tidak usah mumet-mumet. Nek ngaji tarjih, Pak, akeh ngelune atau akeh pahami? Akeh ngelune. Sehingga pulangnya kadang malah bingung. Nah, sehingga pemikiran Muhammadiyah itu melangit, Pak, melangit ya. Seolah-olah apa? Ini hanya kelompok ulama elitis dan asing. Pendekatan saja ada Bayani, Burhani, Irfani, itu apa itu? Terlalu jelimet, Pak, itu. Bayani, pendekatan berasal dari teks Al-Quran dan Sunnah. Burhani, ilmu pengetahuan dan filsafat. Irfani, intuisi atau hati nurani. Jenengan pikir apa maksudnya? Tetap ngeluh. Terus gagasan-gagasan besarnya itu risalah Islam berkemajuan. Tapi kalau Salafi, Pak, yang penting Quran Sunnah, apa, Pak? Mendakwahkan sunnah dan anti bid'ah. Jenengan jelas paham itu kan? Kalau ini bid'ah 1, 2, 3 kan ya senang, Pak, gak siapa teo mikir. Tapi kalau Muhammadiyah, risalah Islam berkemajuan. Kita bicara politik Muhammadiyah, Pak, jelas pro dan kontra. Tidak mungkin sepakat satu kesimpulan. Nanti yang maju jadi jenengan nyoblos siapa, Pak? Pilihan bupati. Pasti debatable, Pak. Nggak mungkin satu pendapat itu. Kita perlu ikut nyoblos atau tidak kan gitu, Pak. Itu pemikiran di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah menjadikan politik sebagai media dakwah. Padahal jenengan tahu, Pak, namanya politik itu akeh rusoi tak akeh resik, Pak. Tapi kenapa masih ditempuh kan ya? Itu di Muhammadiyah. Kalau di teman Salafi, politik haram, nggak usah datang. Banyak berpikir atau enggak, Pak? Enggak, menang wae gak usah ngurusi politik, kan selesai, Pak. Gitu ya. Kan mudah, Pak. Nah, sehingga Salafi dengan pemikiran sunnah dan anti bid'ah itu mudah masuk di akar rumput. Dengan ngaji diajak pendekatan Bayani, Burhani, Irfani. Kemudian apa, Pak? Hierarki norma dulu, semua macam-macam, kadang mulai ya ora paham itu. Pemikiran tarjih apa melangit. Nggih, monggo. Heeh. Dan satu pemikiran kok Muhammadiyah kakak teori. Ya. Kok jamaah. Banyak orang itu ya juga maka dia itu begitu akhirnya menjelaskan Muhammadiyah dengan jamaah. Pasing durasi Muhammadiyah jamaah, dia gitu malah menjauh dengan Muhammadiyah. Ada orang Salafi, rata-rata pun berjamaah. Terus apalagi ini wong Muhammadiyah jadi melo-melo ngaji no. Nah, makin jauh. Iya. Gini, Pak, dakwah Muhammadiyah itu kan tidak hitam putih. Kita sepakat sholat jamaah itu afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Pandangan tarjih hukum si sholat jamaah fardul kifayah. Kalau satu desa nggak ada yang sholat jamaah, Pak, di masjid atau di musala, semuanya berdosa. Sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi warga Muhammadiyah itu banyak. Semuanya tidak selevel jenengan yang khusuk-khusuk itu. Banyak warga Muhammadiyah juga yang enggak jelas kan itu. Simpatisan dan seterusnya. Sehingga dakwah kita itu pelan, Pak, tidak pernah menghakimi
Makanya kalau jenengan pingin dapat jamaah banyak, pakai pendapat hukum sholat jamaah fardu ain itu berdasarkan nafsu atau berdasarkan keilmuan kan gitu. Makanya saya kalau imam-imam bilang fardu ain itu saya kritik juga, Pak. Oh, jenengan pingin dapat jamaah banyak kok hukum tidak berdasarkan kajian terus nafsu kan diwajibkan penak, Pak, itu. Tapi dakwah kita kan nggak semacam itu gitu. Sehingga dakwah kita itu tidak hitam putih, Pak, gitu. Dan terus yang kedua, memang banyak di kalangan warga Muhammadiyah juga masih ikut ngaji ya pasca kematian. Di kantor juga banyak, Pak, ya. Banyak itu. Kenapa kok gak tegas ya? Ya kita, Pak, pandangan dengan dakwah itu mungkin berbeda. Kalau kita di Muhammadiyah kan diajarin semacam itu, Pak. Kalau kita bicara bid'ah TBC, pemikirannya semacam ini, adapun dakwahnya pakai metodologi. Kalau kita di Muhammadiyah kan diajari semacam itu, Pak. Sehingga Islam tapi masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Tidak kelihatannya khusyuk religius, Pak, tapi menakutkan kan gitu. Ada banyak orang jenggot jidatnya, mohon maaf ini, Pak, cingkrang, tapi kok diajak bergaul gak penak tuh, Pak, gak merasa nyaman. Kalau di Muhammadiyah kan gak boleh, Pak, gitu. Orang semakin beriman itu kan semakin menyenangkan atau enggak? Atau semakin menakutkan? Seharusnya menyenangkan lah gitu. Iya. Mungkin kita selesaikan dulu, Pak. Nanti setelah itu jenengan ya yang ngasih komentar. Nah, ketika pemikiran tarjih itu melangit, Pak, susah untuk dipahami. Nah, Salafi menemukan momentum masuk dalam tubuh Muhammadiyah dengan jargon pemurnian tauhid dan perlawanan bid'ah, terutama tadi, Pak, hitam putih. Wong kita punya pandangan nggak usah tahlilan kok jenengan cek teko kan, gak konsisten. Jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian kok. Umumnya warga Muhammadiyah enggak jamaah gitu. Terus Ustadz Salafi itu fasih dalam membaca teks bahasa Arab dan menjelaskan dalil kan gitu, Pak. Nah, ini mungkin juga PR untuk dai-dai kita gitu, dai-dai kita, mubalik kita, Pak. Itu harus berbenah itu. Ya, PRM, PCM, PDM juga. Banyak dai-dai yang didanai PDM, tapi standarnya itu pemilihannya berdasarkan apa? Macam-macam perlu untuk dievaluasi. Kajian tarjih mayoritas tidak dihadiri oleh struktural, Pak. Mayoritas, Pak, itu. Kecuali kanor. Kalau kanor itu luar biasa itu. Berarti kan ada yang masalah, Pak, gitu. Bagaimana duduk di struktural kok nggak pernah ngaji tarjih gitu. Padahal itu yang menggerakkan Muhammadiyah, ya, sehingga Muhammadiyah kita semacam ini secara keilmuan. Dai yang dikirim juga belum karuan, apa, masih kalah dengan apa, Salafi. Sehingga dai kita, Pak, baca terjemah kadang salah lagi. Itu sampai kemana-mana, Pak. Dai Salafi bahasa Arabnya rata-rata, Pak, jago kan, ya pasti menarik, Pak, gitu. Menarik kan. Sehingga apa? Satu Salafi itu sering mendapatkan momentum untuk masuk di masjid dan aum Muhammadiyah karena dianggap lebih fasih dalam menjelaskan agama. Jelas atau enggak? Oke. Nah, ini para dai Muhammadiyah dan Salafi. Kalau dai kita itu kitabnya Latin, dai Salafi kitab Arab atau kitab kuning, kitab putih. Dai Muhammadiyah tidak semuanya paham tarjih, sehingga digiring tadi
Muhammadiyah dengan Salafi sama? Ya dia nggak pernah ngaji tarjih. Kalau jenengan nggak ikut di sini juga aman-aman saja Pak kan nggak tahu apa kan aman. Kemudian dai Salafi paham manhaj salaf, tapi dai Muhammadiyah belum tentu paham manhaj tarjih, jelas gitu. Sehingga Salafi tetap punya momentum untuk masuk di Muhammadiyah gitu. Sekarang kalau tadi titik persamaan, titik temunya, sekarang titik seteru atau titik pisahnya. Sebenarnya Muhammadiyah itu terbuka untuk kerjasama dengan siapapun. Kita dalam beragama tidak diajarkan untuk apa Pak? Fanatik, ya atau enggak? Pemikiran Muhammadiyah tadi loh, dari yang saya paparkan. Mbak Ahmad Dahlan ngajinya Syafi'iyah, Asy'ariyah, tasawufnya apa Pak? Ghazali. Tapi anti Wahabi, anti Ibnu Taimiyah atau enggak? Tidak. Tapi kalau yang di Indonesia Pak, kalau Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ghazaliyah, pasti anti Ibnu Taimiyah, anti Muhammad bin Abdul. Wah, menunjukkan orang Muhammadiyah itu terbuka. Kita kan nggak pernah diajarkan untuk fanatik. Sehingga kadang-kadang sama dengan Asy'ari, sama-sama kadang-kadang sama dengan apa? Salafi kan gitu. Ya. Tetapi dengan Muhammadiyah terbuka Pak, itu. Masjid Muhammadiyah boleh dimasuki oleh siapa saja. Jenengan kunci itu boleh dimasuki siapa saja Pak? Boleh dimasuki siapa saja. Muhammadiyah itu kan lahan subur, apalagi punya kemampuan bahasa Arab, paham agama, enak, pasti diundang. Ya atau enggak? Ya atau enggak? Iya, dan juga ditambah problem kita Pak, nggak ada dai kita Pak, kemampuannya terbatas itu. Tapi ketika Ustadz Salafi dikasih panggung Pak, itu mulai menyerang putusan dan fatwa tarjih. Nanti hisab hukumnya bid'ah, musik hukumnya mutlak haram, jenengan diwajibkan jenggot dan harus cingkrang, nggak boleh isbal tadi. Kan mulai menyerang pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagaimana dalam HPT dan fatwa tarjih. Terus lama-lama Pak, kalau jamaah kita sudah kena oleh mereka ya, mulai apa Pak, menganggap Ustadz Muhammadiyah sudah tidak sunnah kan gitu. Sudah tidak apa? Tidak sunnah, artinya bid'ah gitu. Ilmu itu al-isnadu minad-din, laulal isnad man laqala man sya'ama sa'a. Ngambil agama itu enggak sembarangan. Menurut mereka enggak boleh kita belajar pada orang yang kategori ustadz bid'ah atau ustadz tidak sunnah. Ustadz sunnah mana? Ya ustadz mereka. Sehingga yang terjadi apa Pak? Yang ketiga, kalau jenengan sudah melihat ini, nanti mulai terjadi apa Pak? Gesekan. Di Masjid Muhammadiyah ada dua ustadz. Ya Ustadz Salafi, ada Ustadz Muhammadiyah. Nanti yang terjadi apa Pak? Ketika kajian Muhammadiyah sepi gitu, hanya orang-orang yang loyal terhadap Muhammadiyah yang masih datang. Kalau sudah Ustadz Salafi, kita kan terbuka Pak, ya kita tetap datang. Ditambah oleh kelompok mereka, sehingga semakin apa? Ramai dan banyak. Nanti kalau giliran Ustadz Muhammadiyah yang sudah kena mereka tidak mungkin datang. Ini ada apa? Tadi merasa lebih sunnah, benar dan pandai. Ngajinya baru usul salasa sudah berani membid'ahkan. Usul salasa itu kan paling bawah Pak. Sudah berani apa?
membid'ahkan yang lain. Itu kan muncul arogan, Pak. Arogan itu apa? Sombong kan. Sehingga apa? Semakin menjauh dan tidak aktif di Muhammadiyah. Yang kebetulan duduk di struktural, coba dibaca, Pak. Apa? Menjadi fasilitator masuknya Salafi, justru difasilitasi gitu. Yang tidak masuk struktural, Pak, mungkin mulai meninggalkan Muhammadiyah. Yang duduk struktural, oh ini momentum saya gunakan jabatan untuk apa? Untuk memfasilitasi teman-teman apa? Salafi di pengajian kita, Pak. Mohon maaf ini. Di Bojonegoro pengajian terkenal, Pak. Justru ngundang Ustadz Salafi. Ustadz Muhammadiyah nggak pernah diundang. Ini ada apa, Pak? Paham atau tidak kondisi kita semacam itu? Saya geleng-geleng, Pak. Ini backgroundnya kok Salafi, kok diundang, yang Ustadz Muhammadiyah nggak pernah diundang. Ini ada apa gitu? Yang mungkin kan ada bermuhammadiyah belum kembali kepada tarjih gitu. Tapi yang perlu dicatat, Pak, munculnya Salafi kadang-kadang juga ada nilai positif. Biar Muhammadiyah semakin belajar gitu. Nanti kalau bermuhammadiyah wis ngaji tarjih wis ra gelem, Pak. Wis kan, Pak. Berjalan mending ada Salafi, ada tantangan kan gitu. Kadang-kadang juga semacam itu kan. Nah, kadang-kadang yang saya bingung, Pak. Di pengajian terkenal di Bojonegoro, nggak usah saya sebutin, Ustadz Salafi kok ada gitu loh. Yang Ustadz mungkin paham tarjih tidak pernah diundang. Ada apa ini kan? Paham, maksudnya cara berpikirnya bagaimana? Kan memfasilitasi masuknya pemikiran Kamagan Muhammadiyah. Ada salah satu tokoh, Pak, nggak usah saya sebutkan, ini di Bojonegoro. Ketika kita getol menyuarakan tarjih, Pak, malah memunculkan kitab tauhid, Pak. Katanya kitab tauhid ini dulu yang banyak dikaji oleh Muhammadiyah. Bukan kita anti Muhammad bin Abdul Wahab ya. Tapi kalau dikatakan kitab ini kan punya kedekatan dengan kelompok tentu kan jadi permasalahan, Pak. Nanti kan kesimpulannya berarti Muhammadiyah dengan Salafi sama kan jadi masalah, Pak, kalau gitu. Nah, sehingga kesimpulan kita, Pak, sebelum kita tutup ya, dan ternyata, Pak, ini pentingnya. Al-Irsyad tadi penggagasnya siapa? Syekh Ahmad Surkarti. Itu pecah, Pak, karena tadi ada dua kubu. Ada Al-Irsyad Islamiyah dengan perhimpunan Irsyad. Al-Irsyad Islamiyah itu yang Al-Irsyad yang masih orisinil, Pak, masih nyekeli hitohnya lah. Kalau perhimpunan Al-Irsyad itu karena ini mereka yang banyak tertarik dengan pemikiran Salafi, pecah menjadi dua. Sehingga Muhammadiyah juga sangat mungkin untuk pecah tadi kan. Muhammadiyah apa, Pak, yang kedua? Musa atau Mursal. dan sebelum kita tutup ya, Pak, ini saya cepatkan itu. Salaf itu tidak satu wajah, tidak apa? Satu wajah. Ada Salafi jihadi, ada Salafi puritan. Kalau yang ada di tempat kita, Pak, itu namanya Salafi puritan. Dia fokus pada tauhid dan ibadah, mengajarkan sunnah dan anti bid'ah, tidak mengurusi persoalan politik, tidak mengurusi persoalan apa? Politik. Itu pun bervariasi, Pak. Ada yang mutasaddid, keras gitu. Ada yang mutawasid, moderat. Ada yang mutasahil, sedikit toleran, dan mereka punya doktrin wala wal bara. Wala itu loyalitas, harus kalau ngaji Salafi harus loyal terhadap sunnah, loyal terhadap ustadznya. Makanya loyal, Pak. Saya ustadz di Muhammadiyah itu nggak ada
loyal Pak, wis padha wae lho. Wis yo gak jelas yo ora dihormati mulai yo ora enek apa-apa wis biasa no. Tapi kalau Ustaz Salafi pasti apa Pak? Luar biasa taatnya kepada apa? Ustaznya, karena doktrinnya apa? Harus loyal terhadap sunnah dan ustadznya. Baru harus terbebas dari bid'ah. Berarti kalau yang sudah ikut Salafi ngaji di saya Pak, ini sama dengan apa Pak? Kolaan bid'ah lah. Kan menyalahi apa? Doktrin Pak, harus barok, nggak boleh mendengarkan ustadz selain mereka. Itu disebut apa? Barok. Dan di antara mereka sendiri ada istilah yang disebut dengan tahdzir. Tahdzir itu apa? Memblacklist. Misalnya Ustadz si A kok dianggap sudah melenceng dari manhaj salaf. Misalnya membolehkan musik gitu. Tidak semua musik haram. Berarti ini perlu untuk di blacklist. Namanya tahdzir. Wong sekelompok mereka saja mentahdzir, apalagi di luar kelompok mereka. Sehingga yang terjadi tidak mungkin orang Muhammadiyah yang sudah ikut Salafi Pak, kalau sudah mancep loh, mau mendengarkan ustadz Muhammadiyah. Gitu kira-kira gitu ya. Ya memang doktrin mereka semacam itu Pak. Tapi yang jelas sebelum kita tutup ya, ini yang kita tutup ya. Ya. Terus sekarang bagaimana solusinya? Ya nanti jenengan kasih tanggapan. Mungkin itu saja. Nanti suatu saat bisa kita sambung lagi. Monggo Pak, kalau ada yang ingin ngasih komentar atau bertanya, nggih monggo Pak. Cih. Sama Salafi dengan Wahabi. Niku mawon Pak. Jadi Wahabi itu kan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang gerakan mereka Pak, pemikiran mereka kan Salafi. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab itu gerakan Salaf itu gerakan yang kembali dalam memahami agama sesuai dengan salaf soleh tadi. Salaf apa? Soleh itu. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini tokoh yang populer yang menghidupkan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah tauhidnya Pak, Kitabut Tauhid dan seterusnya itu dulu bertentangan dengan kelompok Madhabi dan Asy'ari Pak. Misalnya tadi Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu menulis kitab At-Tuhfah As-Sunniyah fi Rad ala Wahabiyah. Padahal beliau kan hidup di Hijaz. Hijaz itu kan Mekah dan Madinah ketika itu dikuasai oleh Turki Utsmani Pak. Dia menentang pemikiran apa? Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab Pak, kan pernah dituduh mau menghilangkan situs sejarah kuburan Nabi, kan mau diratakan Pak itu. Pernah dengar ceritanya atau enggak? Kuburan itu kan harus rata. Kuburannya Nabi rata atau enggak Pak? Tidak. Tidak Pak. Sehingga dulu pernah mau diratakan, tapi sama Muhammad Ali dari Mesir itu dikirim surat Pak, sehingga tidak jadi diratakan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Pak, tadi kan jelas nggak pernah ketemu dengan apa? Asy'ari ya. Sehingga pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi disebut Wahabiyah. Tapi pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bagus Pak, karena tadi intinya kan dakwah tauhid dihidupkan oleh tadi Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridho yang mereka backgroundnya
Asy'ari terbuka gitu. Kayak Muhammadiyah kan sebenarnya Asy'ari, Pak. Kita kan Syafi'i sebenarnya. Tapi melihat praktek tawasul di kuburan dan seterusnya ini bermasalah atau enggak dengan tauhid kan itu. Kita menganggap bermasalah kan perlu untuk dibenahi gitu. Nah sehingga Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho itu backgroundnya Asy'ari, madhabi, tapi dia tidak anti Muhammad bin Abdul Wahab itu. Sehingga pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang terbuka tadi dihidupkan kembali, tapi menerima modernitas gitu. Tapi kalau Salafi yang jenengan maksud tadi, Pak, ya Salafi sekarang itu yang nggak lepas dari pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Meskipun Salafi yang ada di Yaman, Pak, Yaman itu Syekh Muqbil Al-Hadi, Pak, itu juga dulu belajarnya di Madinah gitu. Dan pasti ya kitabnya Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Buku ini kalau pandangan Muhammadiyah, Pak, ini biar kita tidak disalahpahami, kita tidak pernah menyesatkan Wahabiyah. Kitabut Tauhid tidak ada masalah. Pemikiran Salafi nggak ada masalah, Pak. Tapi ketika masuk di tubuh Muhammadiyah kan perlu untuk direspon. Coba kalau Salafi itu bikin masjid sendiri, apa, Pak? Yang ngaji nggak usah warga Muhammadiyah digerogoti, kan kita nggak akan komentar. Akan komentar atau enggak? Ya enggak, itu kan terserah mereka kan gitu. Tapi ketika masuk di Muhammadiyah penting untuk direspon atau enggak? Iya kan gitu. Tapi intinya Muhammadiyah itu tadi, Pak, pemikirannya itu menggabungkan dari banyak pemikiran, sehingga dengan Salafi juga ada titik temu, ada titik pisah. Kita dengan Aswaja Nusantara juga ada titik temu, ada titik pisah. Ini yang penting untuk kita pahami. Sehingga Muhammadiyah bukan Salafi, Muhammadiyah juga bukan apa Aswaja Nusantara gitu kan itu. Nggih, monggo. Kadang itu ada lagi, Pak, Sulaimaniyah yang di Turki, Sulaimaniyah. Dan cabangnya sudah ada di Malang, Semarang, di Gresik. Itu keluarga saya banyak yang ikut, Pak. Sulaimaniyah itu saya kurang begitu paham. Maksudnya secara dalam, Pak. Tapi yang saya, kalau di Turki itu kan pemikiran fatwa Ghulam, Pak, itu lebih pada ke tasawuf biasanya. Ke tasawuf ini. Yaitu ada kan ahli tasawuf dari Turki namanya fatwa Ghulam. Ya. Ya, itu kan banyak menulis tentang apa pemikiran-pemikiran tasawuf. Tapi secara dalam itu hanya organisasi atau mengajarkan pemikiran tertentu, saya belum tahu, Pak, belum mendalami ya. Yayasan As-Sulaimaniyah. Nah kan yayasan maksudnya kan mengajarkan pemikiran atau sekedar apa? Bikin pondok pesantren di Indonesia, biayanya di Turki. Ya, kalau itu saja kan tidak mengajarkan pemikiran, Pak. Kita misalnya sekolah di UIN, di IAIN, ya pasti ada pemikirannya toh gitu. Tapi kan apa? Tidak pemikiran yang nanti harus gabung ini. Kan enggak toh. Maksudnya kalau kita di Salafi kan harus ala fahmi Salafi soleh, tidak bisa diduakan gitu. Tapi kalau jenengan di IAIN, orang Muhammadiyah ya ada banyak yang di IAIN atau di UIN ya. Misalnya di Al-Azhar juga macam-macam gitu pemikirannya kan gitu. Karena apa? Tidak ada doktrin yang tertentu. Misalnya Al-Azhar itu kan mengakui semua madhab, semua madhab boleh. Maksudnya madhab yang kalau Syiah ya enggak, Pak. Maksudnya madhab apapun apa
Boleh kan itu? Tidak harus dipaksa untuk harus milih mazhab ini, kan tidak kan itu. Gitu. Oke, monggo. Dengan Hasim As'ari, dengan As'ariyah. Nah, maknanya ada kan gitu. Ya, terus kan ada As'ariyah, ada As-Salafiyah. Gitu ya. Yang namanya kedua, Salafi di wilayah kita ini memang yang sebenarnya hanya ada dua tokoh, Yusuf Rustam sama Abu Hasyim. Disebut. Tapi kita menggunakan Muhammadiyah kita. Memang kebetulan yang ikut itu itu kan tetap PCM ada yang nah, tapi gini, orang-orang Muhammadiyah yang kesalah itu sebenarnya ada masalah galau dalam negeri ya. Melihat teman-temannya itu gak podo itu loh, podo mau Muhammadiyah tapi lakon gak podo. Tapi itu kayak gini kabeh. Jadi itu Salafi didoktrin akhirnya malah semakin luar biasa gitu. Maka ada gini juga, wes yang biru nek Salafi ngaji kita kali gerombolan nih, ayo bawa macam tadi ngaji mas, kalau kan ngaji, podo teko. Ragilem Pak. Ada kita gini Pak. Jadi nek ngaji lu boleh tepit, wong kanu diteko. Nah, itu rame gitu. Nah, Salafi orang Samudra itu kegundahan tuh Pak, mengangkat ke malah bingung gitu ya. Itu yang ketiga, coba kali-kali itu duduk satu meja membandingkan masalah hadis dan apa. Ada Yusuf Rustam, ada Burhanuddin, ada Tasumah, ada pembandingnya. Itu jadi dia jelas dia masuk ke orang gontal begitu. Maaf ya, nek tangan ini yang Salafi itu keluar dari Bali, mergawe no Bali, mulai dong Salafi Bali itu. Karena apa? Itu masa transisi, zaman pecanaan. Ya pengen-pengennya krono, barang no Bali, nggak ngerti ya ngaji. Bali ini ngajak Salafi. Itu jadi itu pembelajaran kita mah nek wis mau sama dia yo mau sama dia sing tenang itu loh. Jadi itu ada dikurangi sengkeki. Nek pertanyaan sama dia yo sudah ngaji lebih ya, padahal kanor ijek gue mau sama dia bisa ngelok apa. Tapi aman, tapi sing bocor kan masalah betul. Cuma dulu sama ini. Oh salah kan. Nah itu jadi kali itu karena gula-gula galau nama dia akhirnya milih ngaji untuk ngelandu kami tertadur dan kecil. Termasuk ini Pak Habibie pernah gula-gula dulu. Nah ini nek. Nah ini termasuk ini muncul dulu luar biasa. Makasih Pak Ibu. Dia Pak Budi ya. Nah gula-gula. Jadi coba kita menjawab para Ya Pak, sing kedua dulu Pak, sing pertama ribet ditanggapi ya. Yang kedua, soal pemahaman itu pasti beda. Fikih itu kan luas, tidak bisa disamakan. Misalnya fikih-fikih apa yang menjadi titik tolak, titik beda antara Muhammadiyah dengan Salafi apa Pak? Contohnya zakat fitri dengan uang boleh atau tidak, itu nggak akan habis itu untuk didiskusikan. Terus apa lagi? Musik, tidak ada ijma tentang keharaman musik. Terus apa lagi? Hisab, ya tidak akan habis. Semuanya itu wilayah fikih yang memungkinkan untuk berbeda, sehingga pandangan Muhammadiyah tidak bisa dipaksakan untuk ikut satu
kelompok. Kalau ingin memperbaiki Muhammadiyah, masuklah di Muhammadiyah, ikut di majelis tarjih, nanti diusulkan dalam munas. Kan caranya kan gitu Pak, gitu. Persoalan-persoalan yang menjadi titik beda antara kita dengan Salafi itu masalah khilafiyah semuanya. Masalah khilafiyah itu kita nggak boleh memvonis Pak. Misalnya perbedaan kita, zakatul fitri dengan uang jenengan sesatkan, itu juga masalah Pak. Tapi teman-teman Salafi kan merasa tadi pandai, lebih benar, sehingga yang berbeda dengan pandangan mereka langsung divonis. Kalau kita di Muhammadiyah kan nggak boleh Pak. Saya mengajarkan tarjih, logika dalilnya ini yang kuat. Tidak pernah saya menyalahkan apa yang lain. Kita bicara kunut Pak. Kunut itu kesimpulan kita hadisnya dhaif. Tapi boleh atau enggak kita? Tidak boleh. Kalau masjid kita ya ala Muhammadiyah. Masjid selain Muhammadiyah ya silahkan, terserah mereka, kan kita enggak memaksakan Pak. Tapi kalau di Muhammadiyah ya ikutilah putusan tarjih dan fatwa tarjih, kan sederhana gitu Pak. Karena ini wilayah fikih gitu. Misalnya jenggot, apakah wajib? Ya nggak akan selesai gitu loh itu. Persoalan ini kan sebenarnya kita sudah paham Pak itu. Hanya saja Pak itu modelnya. Ini penting ya saya sampaikan. Di Salafi itu cara berpikirnya yang disajikan tadi loh. Langsung Quran dan Sunnah secara dohir tanpa melihat kajian usul fikih Pak. Misalnya nih tentang isbal ya. Coba. La yang durullahu manjara thaubahu khuyala. Allah tidak melihat orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Kan terus ada hadis man asfala minal ka'baini minal izari finnar. Coba jenengan Pak, tadi kan jenengan menyebut salah satu tokoh ya. Saya nggak mau. Kebetulan lewat di YouTube ada pembahasan ini. Saya amati bagaimana menyimpulkan dia. Tidak pakai kaidah usul fikih gitu. Ma asfala minal ka'baini minal izari finnar. Dia mengkanter. Mungkinkah orang karena nggak cingkrang saja masuk neraka? Dia ya akhi, kamu siapa berani menantang hadis Nabi? Kalau hadis Nabi itu harus sami'na wa ta'na. Jenengan nggak usah ngeluh, nggak usah belajar usul fikih, wes selesai. Tapi ngaji tarjih tidak semacam itu Pak. Ma asfala minal ka'baini minal izari finnar, itu nanti pendekatannya taklili. Apa yang memunculkan larangan ini dicari apa? Sebabnya. Ternyata ditemukan khuyala, ada kesombongan, sehingga di zaman Nabi orang yang nggak cingkrang Pak. Orang yang nggak cingkrang ya ke bawah itu menunjukkan orang yang sombong. Di zaman sekarang Pak, rata-rata dengan nggak cingkrang itu sombong atau enggak Pak? Atau nggak ada perasaan apa? Enggak gitu. Terus mau masih dihukumi haram Pak? Kan tidak bisa gitu. Itu pendekatan taklili gitu. Tapi kalau jenengan mudah mencerna mana Pak? Pakai dohir hadis ma asfala, ma apa atau pakaian asfala di bawah, minal ka'bain dari kedua mata kaki, minal izari dari sarung, finnar di neraka. Mudah ditangkap atau enggak Pak? Enggak usah pakai usul fikih. Mudah atau enggak? Mudah, hadis enggak usah bantah. Kalau dibantah neraka. Kan selesai Pak, saya ngaji kayak gitu. Neraka surga kan selesai Pak. Jenengan pulang ya puas Pak. Tapi menyelesaikan masalah? Tidak. Malah jenengan pulang ngaji semuanya dihukumi. Roh wong cingkrang Pak, neraka. Kan jadi masalah gitu. Nggak, ini guyonan Pak, saya guyonan, tapi ini saya kira penting ya. Sehingga ngaji di Muhammadiyah itu kan pendekatannya kan usul fikih Pak. Bukan sekedar model-model kayak gitu. Contoh lagi. Zakatul fitri dengan uang, Salafi pasti bilang bid'ah.
Tapi kalau menurut jenengan bid'ah atau enggak, Pak? Hah? Hadisnya Nabi enggak pernah pakai uang gitu. Ya bid'ah, Pak. Tapi sekarang, Pak, orang zakatul fitri dengan uang, dengan beras itu substansinya sama atau tidak, Pak? Intinya sama atau enggak? Hah? Orang yang dikasih zakatul fitri, Pak, dia dapat beras ya dia jual. Kalau dijual dapat apa? Dapat uang. Sehingga jenengan nggak usah puter. Oh, saya mau zakatul fitri, saya punya uang, saya belikan beras, dibayar beras sama yang menerima zakat, Pak, dijual lagi. Ini kan puter-puteran, Pak, gitu. Substansinya sama atau enggak? Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah taklili, mencari rasionalitasnya. Meskipun bukan makanan pokok, tapi senilai dengan makanan pokok dianggap sama. Diskusi semacam itu nggak akan selesai. Gitu. Nah itu kan juga jadi masalah. Jadi persoalannya kan sederhana itu, Pak. Hanya saja itu. Biasanya yang ikut salafi, Pak, dia berpikirnya enggak bisa filosofis, Pak. Dia hanya pendekatan dohir Quran dan sunnah, mengabaikan usul fikih. Kalau kita belajar usul fikih, ternyata tidak mudah untuk menyimpulkan sebuah hukum, kan tidak hanya dipahami secara dohir, Pak. Ma'asfala minal ka'baini minal izari finnari, berarti langsung neraka. Kan jadi repot, Pak, nanti. Kalau Muhammadiyah kan dicari, oh ini ada ilahnya kesombongan itu. Mungkin itu, Pak, ya. Mungkin itu nanti suatu saat kita kaji. Tapi intinya Pak, ini bukan untuk menjelekkan atau apa gitu. Hanya saja memberikan jawaban. Dan saya tidak menyalahkan salafi, mungkin juga autokritik terhadap diri kita sendiri gitu loh. Itu ya. Mungkin itu saja. Nanti jenengan bisa simpen dulu, Pak, ya. Nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Apa, Pak? Iya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.